Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Muhammad Devran dari kelompok 15 akan mempresentasikan supply chain management dari perusahaan Toyota Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN adalah sebuah perusahaan yang telah berkiprah selama 50 tahun di Indonesia. TEMIN sebagai salah satu basis produksi dan ekspor di kawasan Asia Pasifik bukan hanya ingin menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar, tetapi juga ingin mengembangkan potensi anak bangsa khususnya dalam bidang manufaktur, sehingga Indonesia mampu untuk memproduksi mobil sendiri sekaligus menjadi pengekspor produknya ke mancanegara. TEMIN menyadari bahwa arti penting dari keberadaannya di Indonesia adalah untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Toyota di Indonesia diwakili oleh dua perusahaan, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebagai produsen dan PT Toyota Astra Motor sebagai distributor. Supplier yang dimiliki oleh Toyota Indonesia ada dua, yaitu pemasok lokal dan UMKM. Supplier yang dimiliki Toyota Indonesia terdiri dari 3 lapis atau ada 3 tier, yaitu tier 3 atau lapis 3 itu ada 24 perusahaan dengan total pekerja 10.600. Tier 2 itu terdiri dari 383 perusahaan dengan total pekerja 123.000. Tier 1 ada 200 perusahaan dengan total pekerja 110 pekerja. Supplier Toyota Indonesia terdiri dari supplier komponen dengan 139 perusahaan, supplier raw material dengan 2 perusahaan, supplier production equipment dan mesin itu terdiri dari 79 perusahaan, supplier supporting production tools itu terdiri dari 618 perusahaan, dan yang terakhir supplier logistik ada 6 perusahaan yang bekerja sama dengan Toyota Indonesia. Produksi yang dilakukan oleh Toyota Indonesia dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu sendiri dengan total pekerja 7.800, dengan non-production terdiri dari 331 perusahaan dengan total pekerja 9.600. Lokasi produksi yang dimiliki oleh Toyota Indonesia terdiri dari 2 lokasi, yaitu pertama pabrik Karawang, Jawa Barat, dan pabrik Sunter, Jakarta Utara. Pada pabrik Karawang itu bertugas untuk merakit atau membuat kendaraan, sedangkan tugas dari pabrik Sunter itu membuat mesin, komponen, dan suku cadang. Dari 2 pabrik tersebut akan didistribusikan secara domestik dan ekspor. Didistribusikan oleh PT Toyota Astra Motor dengan 1.600 pekerja. Dari pabrik Karawang akan didistribusikan secara domestik dan ekspor. Secara domestik akan didistribusikan kepada dealer, forwarding company, dan lain-lainnya, yang terdiri dari 700 perusahaan dengan total pekerja 40.000 pekerja. Di antaranya ada 5 dealer utama yang dimiliki oleh Toyota Indonesia. Yang pertama ada Auto 2000, PT New Ratna Motor, NV Hajika Lati Ardiko, PT Hasjrat Abadi, dan terakhir PT Agung Automo. Dari semua yang diproduksi oleh Karawang Barat
Ada salah satunya aksesoris dari 29 perusahaan, dan non-production atau seperti service itu ada 400 perusahaan. Dari pabrik Karawang pun ada distribusi secara ekspor yang bekerja sama dengan beberapa company, sepertinya seperti dalam kategori forwarding agent ada 14 company, shipping agent ada 5 company, container yard operator ada 2 company, CBU car carrier ada 3 company, CBU operator dan admin ada 3 company. Semua itu bekerja sama dengan Toyota Astra Motor yang akan membantu proses loading kendaraan dan loading produk-produk dari Toyota Indonesia. Yang hasil akhir dari pabrik yang di Sunter, Jakarta Utara itu akan diekspor dan akan didistribusikan secara ekspor dan domestik juga. Distribusi yang dilakukan Toyota Indonesia meliputi mengekspor CBU, komponen, perangkat servis ke lebih dari 80 negara. Dari semua kegiatan distribusi tersebut akan langsung diterima oleh customer. Tercatat kenaikan signifikan setelah berlakunya kebijakan PPNBM DTP pada tahun 2021, tercatat kenaikan penjualan domestik sebesar 68% dengan hasil penjualan pada bulan Maret 2022, pencapaian kuartal pertama tahun 2022 yang mencapai 263.800 unit, juga kembali mencatatkan kenaikan sebesar 41,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berita ini dilansir dari otomotif.antaranews.com. Kemudian aktivitas utama atau primary yang dilakukan oleh Toyota akan dijelaskan oleh teman saya, Carlos. Aktivitas utamanya atau primary adalah logistik masuk dari ada data yang sudah dicantumkan pada aliran material dan aliran informasi dari supply chain. Yang B untuk pola pengirim dari supplier ke pabrik. Yang ketiga, sistem pengendalian material dan persediaan bisa dikatakan masih kurang cukup baik karena pernah terjadinya kekosongan material dan persediaan bahan dibutuhkan. Yang keempat, untuk aktivitas penggunaan untuk bahan baku sudah cukup efisien, dapat dilihat pada gambar skematis di atas. Yang kedua, ada operation untuk produktivitas penggunaan. Kecocokan otomasi Toyota dapat dibilang cukup bagus untuk dapat dilihat dari hasil produksi Toyota. Untuk efektivitas sistem dan efisiensi dan tata letak pabrik juga dibilang bagus. Yang ketiga adalah logistik keluar. Logistik keluarnya itu efisiensi arus barang jadi ke pelanggan Toyota dinilai sangat bagus, dapat dilihat dari survei yang ada di internet. Efisiensi kegiatan pergudangan barang jadi Toyota juga dinilai baik karena setiapnya. Yang keempat adalah marketing dan penjualan. Marketing dan penjualan adalah efektivitas riset pasar Toyota sangat memenuhi kebutuhan dan segmentasi pelanggan dapat dilihat dari banyaknya penggunaan Toyota. Untuk inovasi dan promosi, evaluasi alternatif saluran distribusi Toyota dinilai cukup baik. Motivasi dan kompetisi tenaga penjual sangat baik, dapat dilihat dari banyaknya showroom Toyota Indonesia. Pengembangan kesan mutu barang dinilai cukup baik, dapat dilihat dari versi terbaru keluarnya Toyota. Pengembangan kesetiaan merek dari pelanggan dinilai cukup baik. Yang 5 adalah layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah cara menampung masuk dari pelanggan Toyota cukup baik, dapat dilihat dari disediakan nomor telepon untuk pelanggan, kemampuan untuk memberikan tanggapan juga cukup baik, kebijakan memberikan jaminan dinilai cukup baik, kemampuan memberikan layanan pergantian suku cadar dan reparasi atau service outlet Toyota cukup sering ditemukan. Oke, aktivitas pendukungnya itu ada untuk manajemen sumber daya manusia, dari aktivitas dari produsen, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir untuk semua karyawan dinilai cukup baik. Pengembangan teknologi Toyota dinilai sangat baik, dapat dilihat dari versi keluaran terbaru produk Toyota.
Yang ketiga, pengadaan atau pembelian Toyota dinilai sangat baik dapat dilihat dari aktivitas dan efisiensi produk, produsen pengadaan barang, hubungan dengan para pemasok kunci, dan pengembangan alternatif sumber pengadaan untuk mengurangi ketergantungan. Infrastruktur perusahaan Toyota dinilai baik karena dapat dilihat dari kemampuan untuk mengenal kesempatan baru dalam pasar atau potensi ancaman lingkungan, mutu dari sistem perancangan strategis untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan, dan koordinasi dan integrasi semua kegiatan yang berhubungan dengan value chain. Oke, jadi aspek analisis dan pemanfaatan IT adalah perusahaan Toyota memanfaatkan IT dalam kegiatan manajemen rantai pasokan. Dapat kita lihat dari contoh simpel saja, seperti pembinaan suku cadang dan pemesinan otomatis dilakukan secara otomatis atau secara teknologi. Meskipun solusi otomatis hadir dengan harga yang signifikan tetap, tapi investasi yang Toyota dapatkan akan memberikan hasil dalam jangka waktu yang panjang. Aspek analisis pemanfaatan IT. Selain itu, perusahaan Toyota menggunakan solusi otomatis menghilangkan kebutuhan operator untuk melakukan tugas berulang yang akan memungkinkan kita untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks. Toyota juga menggunakan teknologi DRO untuk memaksimalkan mesin penjual pada Toyota. Teknologi DRO ini sangat canggih untuk menyimpan dan mengatur penggerakan meja sesuai program via smartphone. Jadi yang dapat disimpulkan, Toyota melakukan inovasi sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan penyesuaian volume produksi. Oke, aspek identifikasi. Menurut kelompok kami, Toyota menghadapi permasalahan manajemen rantai pasokan dalam bentuk Toyota mengalami kelebihan memproduksi barang sehingga banyak barang yang disimpan di dalam gudang. Jadi menurut kelompok kami, Toyota harus membuat perencanaan berdasarkan permintaan atau tidak langsung membuat atau memproduksi produk dalam skala besar. Jadi sekian presentasi saya dan terima kasih.